Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Muhammad Handrason yang berbagi cerita. Barusan saya nonton video Pak Rocky Gerung di Mimika, dan ada orang yang mewakili pengusaha Papua di Mimika yang menyatakan kalau semua orang di Papua ditanya satu-satu, mereka akan menjawab ingin merdeka. Ya, saya pikir sama. Semua daerah melihat apa yang terjadi di pusat nasional ini dengan cara-cara hari ini kita bisa melihat adanya KKN yang sangat berat ya, dimana KKN itu udah korupsi, kolusi dan nepotisme itu udah dianggap hal yang biasa ya, karena tidak ada yang mampu merubah keadaan ini, baik aparat maupun masyarakat. Terlalu kuat oligarki yang mencengkram negara kita ini. Ya, kalau memang kondisi ini tidak bisa dirubah, kemungkinan besar semua ingin merdeka, karena ya dari Sumatera pun mengalami hal yang sama. Kontribusi Sumatera ke pusat 22%, tapi pertumbuhannya hanya 1,2%. Jadi kita mengalami eksploitasi ya. Daerah mengalami eksploitasi oleh pusat yang berlebihan. Jadi sementara elit kita ribut gontok-gontokan masalah peraturan yang tidak jelas, seperti masalah pencalonan gubernur, pencalonan wali kota, pencalonan presiden, semua peraturan tidak ada yang berjalan hari ini. Sementara ya kita sudah terlalu banyak makan korban 10 juta warga negara Indonesia selama 79 tahun merdeka, dan hari ini kita harusnya sudah makmur dan berkeadilan, tapi ternyata elit kita semakin pongah dengan memamerkan berbagai kebobrokan bernegara. Di era Pak Jokowi selama 10 tahun ini, semua kebobrokan korupsi, kolusi dan nepotisme itu terekspos. Sampai moral pun terekspos. Seperti kasus akun Huhu Papa yang diindikasikan dengan tokoh ya, mau nggak mau tokoh ini Pak Gibran ini, sebagai anak presiden dan sekarang sebagai wakil presiden, yang dipertontonkan secara arogan ini, nepotisme ini. Saya rasa semua orang Indonesia sama berpikirnya hari ini. Ini negara masih bisa dilanjutkan atau tidak, karena banyak yang bilang memang negara kita sudah tidak berjalan. Ya, kondisi kita dengan merdeka ini hari ini, tingkat kejujuran aparatur negara ini sangat rendah gitu loh. Masyarakat kita secara keseluruhan tingkat kejujurannya berada di 37%. Itu di masyarakat lah. Di aparatur negara ya, dari pengalaman saya sebagai aparatur negara 28 tahun, saya bisa bilang bahwa ketidakjujuran dalam birokrasi, sistem penerimaan tentara, ikatan dinas dan lain-lain itu sekarang terindikasi udah sangat mahal gitu untuk masyarakat biasa gitu. Jadi
tidak memungkinkan lagi untuk terjadi generasi-generasi yang baik untuk masuk di sistem pemerintahan negara ini gitu. Karena udah dikuasai oleh sistem kapitalisme dan keserakahan. Ya mudah-mudahan kita masih bisa bertahan sampai batas tertentu ya. Bukan kita punya niat jahat, karena hari ini kita bukan merdeka dalam bentuk nasionalisme dulu, tapi kita tidak lagi membutuhkan kondisi negara yang untuk melindungi masyarakat ya. Karena hari ini masyarakat justru harus berjuang sendiri untuk mencari makan, sementara elit kita menghabiskan hutang dengan pesta-pesta yang dipertontonkan sebagai hiburan dalam acara-acara peresmian, event-event pertemuan internasional, sementara rakyat yang nonton kelaparan gitu. Di daerah ya, mungkin orang di Jakarta nggak ada masalah sih. Di daerah kita, saya pengalaman di daerah selama 40 tahun melihat kondisi yang sangat prihatin. Ya mudah-mudahan negara ini masih bisa kita selamatkan dan masyarakat Indonesia bisa diampuni dosa-dosanya dan bisa berbuat jujur sehingga melahirkan pemimpin yang jujur, khususnya umat beragama yang hari ini mungkin tidak lagi membaca kitab petunjuk dari manusia yang terjaga selama 14 abad yang diterima Nabi terakhir Muhammad SAW, yaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram allazi 'allamal bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi Iqra ini tidak dipahami oleh orang yang mengaku beriman ini dengan ceramah-ceramah yang berkembang sejak zaman Belanda, zaman Senokorgronya, yang telah membelokkan bacaan kitab Quran menjadi koran ya, koran. Jadi Quran yang aturannya kitab suci udah dibelokkan Belanda menjadi bacaan koran, dan hari ini masyarakat kita benar-benar telah melupakan isi dari kitab itu, tapi hanya menyanyikannya saja dengan lagu-lagu yang indah, dan isinya tidak ada orang yang memperhatikan, sehingga hari ini orang-orang yang mengaku beriman itu tidak mampu berbuat apa-apa terhadap kezoliman yang terjadi. Ya kalau sudah begini ceritanya, ya elit terlalu serakah untuk mengambil semua kekayaan negara ini. Ya mudah-mudahan kita masih dilindungi oleh pencipta langit dan bumi. Dan seperti yang kita tahu, hakim-hakim pun dalam kondisi mengenaskan. Ya kondisi mereka tertekan antara ibadah dan realitas hidup. Itu saya alami juga sebagai PNS dulu. Kita tidak mampu berbuat apa-apa menghadapi realitas birokrasi. Nah ini hakim lebih berat lagi yang harus dihadapi, realitas hidup dan tanggung jawab kepada pencipta langit dan bumi. Ya mudah-mudahan akan ada perbaikan dalam jangka waktu dekat. Saya menyarankan untuk melakukan revolusi jujur agar kita masih bisa menyelamatkan bangsa dan negara ini. Sebab kalau tidak segera
untuk kembali membersihkan diri dengan kejujuran, maka kita akan dimakan oleh setan-setan dunia ini. Ya mudah-mudahan kita diberi kekuatan menolong. Rabbi adilni marhola sedeki wa rini meraja sedeki ajali ladunka sultanan nasirah. Salam dari Menara Langit, Muhammad Andra Sana berbagi cerita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.